Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk, Bapak dan Ibu. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Bukan pohon Natal, bukan acara Natal, bukan kado-kado Natal, tetapi Dialah inti dari Natal itu sendiri. Dan pada minggu pagi hari ini, 30 November, tema kita adalah rencana penyelamatan Allah. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rudi Mega dari Gereja Santapan Rohani Jemaat Sunter. Selamat pagi Pak, selamat melayani di gereja kami. Nats penuntun pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakui dosa-dosa kita. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mengaku dosa kepada Tuhan. Kita naikkan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Dia membayar dosa kita dengan darah yang mahal. Ia datang sendiri ke bumi untuk saudara dan saya. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Dan bukan emas perak Ia membayar kita. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku dengan segenap kasih dan pengorbanan. Ku telah mati dan tinggalkan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal.
Dulu kami bangga melakukan dosa. Kami menceritakan kebanggaan dosa-dosa kami kepada orang lain. Tetapi ketika kami tahu bahwa Engkau telah menebus kami menceritakannya dengan penuh rasa malu. Namun di sisi yang lain, kami menceritakan perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Ampuni dosa kami, Tuhan, yang kami lakukan kepada orang-orang terkasih, orang-orang terdekat, teman-teman seiman, bahkan orang lain. Biarlah sedikit demi sedikit kami boleh berubah, Tuhan. Mampukan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita dengarkan berita anugerah yang diambil dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambil tengok kanan tengok kiri, kita salami teman-teman kita nyanyikan bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Nyanyikan lagu ini sekali. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Sebelum kita melaksanakan ibadah selanjutnya, kami persilakan kepada sekolah minggu yang akan mempersembahkan pujian.
kasih kepada jemaat sekolah minggu yang sudah mempersembahkan pujian pada hari ini. Responsoria pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita akan baca bertanggapan. Ayat 17 dibaca oleh ibu-ibu dan kaum wanita, ayat 18 dibacakan kaum bapak-bapak dan kaum pria, dan ayat 21 kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 17, 1, 2, 3 silakan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak cacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sama-sama, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Janjimu seperti fajar.
Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tidak pernah terlambat bersinar. dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, kan ku tahu betapa dalam kasih. Ya Tuhan, janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, mari kita sama-sama kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah datang ke dalam dunia. Hadir di dunia mencari kami, orang-orang yang berdosa. Kami juga mengucap syukur untuk penyelamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh masuk di minggu Advent yang pertama, ketika kami akan memperingati Natal kembali Tuhan. Kami diingatkan kembali momen peristiwa 2000 tahun yang lalu yang pernah terjadi dan masuk di dalam bagian sejarah kehidupan manusia. Pada pagi hari ini kembali kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau tolong kami, Kau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia tahu menyatakan dirinya pada zaman akhir. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Baik, saudara, sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saudara, senang bisa membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, minggu ini kita masuk di Advent yang pertama. Ketika kita akan masuk di bulan Desember, kita memperingati, merayakan kembali Natal. Saudara, ketika kita merayakan Natal, tentu ngomong-ngomong ada panitia Natal, saudara. Ada ya? Sudah dari jauh-jauh hari dipersiapkan panitia Natal. Apa yang panitia Natal lakukan pertama kali untuk mempersiapkan Natal? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasang pohon Natal. Pohon Natal udah ada kan? Ya kan, ini pernak-pernik Natal sudah ada Bapak Ibu. Bayangkan kalau tidak ada pohon Natal sampai kita bulan Desember nggak ada pohon Natal, kira-kira apa reaksi respon Bapak Ibu?
jangan senyum aja ke saya. Responnya senyum Bapak Ibu ya. Bukannya marah ke gereja. Gimana nih gereja? Orang Natal, kenapa tidak ada pohon Natal? Memangnya kalau nggak ada pohon Natal, nggak Natal Bapak Ibu. Ekstrim dikit kita ini. Kita Natalan di mall aja gimana? Di mall pasti ada pohon Natal, di tengah-tengah minimal kan? Yang besar begitu. Nah saudara, kita mempersiapkan segala sesuatu bukan? Untuk Natal, ya kan? Nah Bapak Ibu, itu momen Natal Bapak Ibu. Saudara, di sini apa ada yang lagi pregnant? Hamil Bapak Ibu? Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada bayangkan saja ya. Bayangkan saja wanita-wanita yang sudah menikah dan mendambakan. Kalau saudara kemudian diberitakan saudara mengandung, apa yang akan saudara pertama kali lakukan? Atau kita kilas balik ya, ibu-ibu yang dulu ketika mendengar atau dari test pack begitu, positif. Setelah positif, besok-besok apa yang dilakukan? Apa? Makan yang banyak. Cek ke dokter, pastikan benar gak? Ya kan, walaupun test pack-nya 2 garis merah. Ini bohong gak ini test pack-nya ini? Ya. Oh benar ini, positif. Ya, zaman corona jangan positif Bapak Ibu. Kita maunya negatif, benar kan? Kalau nunggu berita yang bahagia yang seperti itu, positif itu. Ya. Nah saudara, apalagi yang saudara lakukan setelah berjalan waktu, sebulan, 2 bulan, apa yang saudara persiapkan? Desain kamar nanti buat si bayi, ya kan ya? Siapkan baju, sarung tangan, kaos kakinya, tempat tidurnya, dan sebagainya. Kita rencanakan, kita siapkan. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu bertanya, kira-kira apa sih rencana Tuhan bagi kehidupan manusia? Tadi kita merencanakan Bapak Ibu Natal ya kita persiapkanlah. Dan ketika kita dikatakan punya berita baik, satu hari kelak nanti kita akan mendapatkan seorang bayi, kita mempersiapkan segala sesuatunya. Sebelum bayi itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu sekalian, pernahkah saudara Bapak Ibu sekalian memikirkan sesungguhnya apa sih rencana Allah bagi manusia? Dan mungkin Bapak Ibu pun memikirkan apa rencana Bapak Ibu kelak. Kalau saya punya anak ini akan saya planningkan, saya rencanakan kelak dia ini akan hidup seperti apa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini pertanyaan Bapak Ibu. Ya, sebuah pertanyaan yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, kita tidak pernah pertanyakan. Apa rencana Allah bagi manusia? Saudara, Allah memiliki rencana besar bagi manusia. Pernahkah kita bertanya, mengapa Allah menciptakan semesta dan isinya ini? Buat apa sih? Buat apa Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan Bapak Ibu, saya, kita semua. Menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama di Taman Eden. Ngapain? Buat apa? Emang Tuhan ini nggak ada kerjaan, saudara? Iya kan? Nah, sudah dari pertanyaan-pertanyaan itu tentang alam semesta, isi manusia, Bapak Ibu sekalian, saya, kita semua, maka jawaban ini dapat kita temukan di dalam Kejadian. Pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan ayat 29. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia, bukan? Allah yang mulia.
Manusia diciptakan serupa, segambar dengan Dia. Dan kemudian Allah menciptakan manusia, tidak hanya seorang diri, berpasangan. Cewek cowok, bukan cewek sama cewek, bukan cowok sama cowok. Laki-laki dan perempuan. Allah memberkati manusia dengan perintah. Apa perintah Allah? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan apa? Kuasailah bumi. Kepada manusia diberikan otoritas untuk berkuasa atas seisi dunia dan ciptaannya, langit, bumi, semesta dan isinya. Manusia menjadi penguasa. Kalau kita gambarkan sketsa itu, Bapak Ibu, terang, cakrawala langit, darat, laut, pepohonan, matahari, bulan, bintang, ikan di laut, burung di udara, ternak. Sampai di hari yang ke-6 manusia diciptakan. Betul? Dan kemudian hari yang ke-7 selesai. Tuhan berkarya dan memberkati. Saudara, berapa lama manusia pada waktu itu Adam dan Hawa diberi kuasa atas seluruhnya, langit, bumi dan seisinya, Bapak Ibu. Berapa lama diberi kuasa? Tidak ada batasan, bukan? Selamanya. Sebab Allah memberkati manusia, bukan mengutuki. Dan untuk memberikan manusia hidup yang kekal, saudara. Nah, saudara, Kejadian 1 dan 2 setelah hari ke-7 tidak ada penjelasan mengenai kegiatan apa yang dilakukan oleh Adam, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa selama mereka ada di Taman Eden. Kira-kira ngapain, Bapak Ibu? Saya juga nggak tahu, Alkitab tidak menceritakan. Ya kan? Ya sudah, kalau Alkitab tidak menceritakan, kita sih tidak usah cari tahu lah. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, maka firman Allah langsung menceritakan tentang apa? Peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Lalu manusia diusir dari Taman Eden. Maka dengan demikian manusia gagal melakukan rencana Allah. Selain itu, saudara, ada hal-hal yang dialami manusia akibat daripada dosa. Dan bagaimana upaya Allah untuk memulihkan rencananya. Nah, saudara, dari gambaran di atas kita melihat bahwa posisi manusia itu seharusnya terus bersama dengan Allah. Namun karena dosa, maka manusia terpisah dari Allah. Maka saudara, di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau begitu apa rencana Tuhan, saudara? Apakah ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah selesai, biarkan saja? Tidak. Tuhan ingin memulihkan. Untuk memulihkan manusia, Tuhan itu memberikan hukum kepada mereka, hati nurani kepada manusia. Tetapi saudara, tidak ada satupun yang dapat taat, saudara, kepada hukum hati nurani ini. Maka di dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 6 di situ dikatakan, ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia ini besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan yang namanya kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal ini kemudian memilukan hati Tuhan. Selesaikah sampai di situ? Tidak. Saudara, setelah itu apa, saudara? Allah memilih dari satu keluarga. Siapa?
Nuh, betul, dan keluarganya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sudah ketika Allah memilih Nuh, yang diharapkan dari Nuh apa? Dari keluarganya. Dari keluarga Nuh lahir keturunan generasi baru, saudara. Yang kualitasnya sekualitas dengan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Sebelum jatuh ke dalam dosa. Tujuannya apa? Untuk menggenapi rencana dan maksud Tuhan. Bikinlah, diperintahkanlah Nuh bikin apa? Bahtera kan? Diselamatkan, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selesaikah di situ? Selesaikah di situ? Tidak, saudara. Nuh pun gagal, keluarganya pun gagal, saudara. Setelah Nuh, selesaikah Tuhan? Biarkan. Ini memang manusia susah nih. Udahlah, biarin aja lah. Apa yang Allah lakukan, saudara? Allah memilih satu bangsa, yaitu apa? Israel. Cikal bakal dari manusia terbaik, yaitu apa? Abraham. Setelah Israel menjadi bangsa yang besar, kemudian Allah memberikan aturan lagi, hukum Taurat. Kepada mereka dengan tujuan apa? Supaya Israel ini taat dan menjalani Taurat. Dan dari bangsa ini akan berdampak bagi semua bangsa di dunia. Dan oleh ketaatan bangsa Israel kepada hukum Taurat, maka seluruh bangsa di dunia ini akan diberkati. Bahkan semua bangsa-bangsa di dunia menjadi milik kepunyaan Allah. Selain itu, seluruh manusia di muka bumi ini akan menjadi umat yang kudus, sempurna, mulia. Sekali lagi, harapannya adalah sama seperti Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu maunya Tuhan. Pertanyaannya lagi bagi kita, Bapak Ibu. Berhasilkah bangsa Israel? Israel pun gagal. Tidak seorang pun dari bangsa Israel yang bisa melakukan hukum Taurat, bukan? Secara sempurna, 100%, enggak. Sebaliknya, saudara, justru hukum Taurat itu menjadi kutuk bagi umat manusia. Jadi saudara, ketika diturunkannya hukum Taurat ini, manusia bukannya menjadi pulih dari dosa. Tetapi justru sebaliknya, semakin nyata, semakin terbukti betapa besar dosa manusia itu di hadapan Tuhan. Karena hukum Taurat membuktikan manusia jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga manusia harus dihukum. Selesaikah di situ? Sebab itu, Allah berinisiatif melalui Yesus. Sudah tidak ada pilihan lain, saudara.
manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, agar manusia menggenapi rencana Allah yang gagal dilakukan Adam dan Hawa, maka saudara, Yesus memberikan
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat ada Natal PW pada Sabtu 13 Desember. Kami mengundang ibu-ibu kaum wanita yang yang berkenan hadir pada Natal nanti. Jemaat mohon jangan langsung pulang, di bawah ada jamuan sharing makanan Thanksgiving ya. Jadi bisa sharing, bisa menikmati. Dan pada minggu pagi hari ini kita kehadiran Michael Aditya Nugroho. Mungkin bisa berdiri Pak Michael, kita berikan tepuk tangan. Jemaat yang berdekatan dengan Michael bisa memberi salam ya. Selamat datang Pak Michael. Jika Pak Michael belum ada tempat beribadah, kami senang hati menerima Pak Michael di gereja ini. Terima kasih. Silakan duduk Pak. Kami juga melaporkan laporan persembahan. Bapak Ibu bisa lihat di slide. Ini merupakan bukti transparansi penerimaan gereja dan digunakan untuk pengelolaan gereja ini. Jika ada yang belum tercatat, Bapak Ibu bisa melaporkan kepada bendahara atau kepada tata usaha gereja. Baik, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Mega yang sudah melayani kami di gereja pada pagi hari ini. Mari kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan pada pagi hari ini, ada warta juga pemberitahuan petugas minggu depan. Ya, petugas minggu depan liturgis ada Bu Juria dan Bapak Kurniawan, dan rekan-rekan sepelayanan boleh mempersiapkan diri. Kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan pada minggu pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Kita akan memberikan persembahan sembari menyanyikan lagu Jangan Lelah. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbun matanya yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar indah. Ratakan tanah bergelombang, timbun matanya yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan,
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa. Kami memberikan harta kami kepada Engkau sebagai wujud tanda kasih kami kepada Tuhan. Kami memberikannya dengan penuh sukacita, tiada beban. Yang kami pikirkan hanya bagaimana kami bisa memberikan sumbangsih bagian dari pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ya benar Tuhan, Kau selalu menyertai kehidupan kami. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu ya Allah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu ya Allah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersama. Katakan sekali lagi, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita sudah selesai.